Selamat pagi semuanya, pagi bunda-bunda semuanya. Selamat datang, selamat bergabung hari ini, pagi ini di Jumat berkah ya. Semoga selalu lancar, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah ya. Dan di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga diberikan banyak kesehatan dan kebaikan. Halo, selamat datang untuk Bunda. Hari ini tema kita tentang penyumbatan tuba falopi, di mana ini erat sekali kaitannya dengan infertilitas selama program kehamilan. Dan untuk para bunda yang ingin sekali konsultasi, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita akan sharingkan seputar program kehamilan bunda. Oke, selamat pagi, selamat bergabung yang baru datang. Silahkan tap-tap layarnya untuk mendukung program edukasi kita selama 2 jam ke depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di komentar. Jika ada yang ingin membagikan tayangan ini, live ini ke semua sosial medianya supaya semakin banyak yang teredukasi, silahkan ya, dipersilahkan untuk para bunda. Karena memang harapannya untuk edukasi ini adalah memberikan dukungan atau support ya untuk semua bunda-bunda yang sedang program saat ini, serta memberikan solusi bagi para bunda yang ingin sharing seputar kehamilannya, program hamilnya, ataupun ingin mendapatkan tips-tips secara gratis. Bisa langsung ya klik di sini dan juga bisa sharingkan live ini ya ke semua channelnya. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar untuk apa yang jadi pertanyaan bunda, seperti itu. Oke, jadi bunda-bunda bisa langsung membagikan ya untuk live kita supaya semakin banyak yang mendapatkan edukasinya hari ini. Oke, untuk penyumbatan tuba falopi ya, di sini memang banyak sekali kasus yang masuk, yang konsultasi itu penghambat kehamilannya adalah tuba falopi, di mana tuba falopi ini banyak sekali yang bahkan bisa sampai dilakukan tindakan operatif ya. Dan tindakan operatif ini bukan satu-satunya hal yang harus dilakukan, karena masih banyak sekali cara yang bisa kita lakukan tanpa ada tindakan operatif ini. Oke, untuk para bunda-bunda, terima kasih sudah membagikan live ini. Semoga semakin banyak yang mendapatkan ini ya edukasinya, dan semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari live kita kali ini. Untuk tentunya karena di luar sana masih banyak sekali pejuang garis 2 yang membutuhkan support kita ya, supaya tidak merasa sendirian, tidak merasa terbebani, karena banyak sekali tekanan-tekanan yang datang kepada para bunda kita ini, baik itu dari keluarga, dari saudara, dari kerabat ya, bukannya memberikan dukungan atau dukungan mental, moral seperti itu, tapi memberikan tekanan-tekanan yang tentunya ini akan menyudutkan para bunda-bunda yang sedang program hamil. Nah, kita lah sebagai sesama wanita untuk bisa menguatkan, memberikan pemahaman, edukasi bahwa yang namanya infertilitas itu bukannya ditakuti, bukan diabaikan, tapi harus diatasi. Seperti itu ya untuk para bunda. Selamat datang untuk bunda-bunda dan teman-teman yang baru bergabung. Silahkan share edukasi ini, silahkan tap-tap layarnya. Terima kasih ya. Silahkan tap-tap layarnya ya Pak Haji untuk mendukung edukasi kita, karena edukasi hari ini membahas tentang penyebab dari penyumbatan tuba falopi yang tentunya bisa menghambat kehamilan ya, program hamil para bunda-bunda kita, dan kita sangat ingin sekali membantu memberikan solusi untuk semuanya, karena banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Tidak hanya langsung operasi atau tidak hanya menyudutkan orang yang sedang promil ya, itu sangat tidak disarankan ya, karena beban mental itu sangat berat ya. Kelihatannya mungkin orangnya senyum-senyum gitu kan, ceria, bahagia, tapi siapa yang tahu kalau dalamnya ternyata remuk ya kan, dalamnya penuh dengan beban, menangis di sudut kamar. Nah, itulah yang ingin kita hilangkan ya, sedikit demi sedikit, dengan adanya edukasi di setiap hari bersama Promil Indonesia ini. Harapannya bisa mengumpulkan para bunda-bunda yang sedang berjuang saat ini, supaya semakin merasa termotivasi, merasa teredukasi, dan tidak mudah lagi untuk disudutkan oleh orang lain, seperti itu.
Oke, untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Makasih untuk dukungannya, tap-tap layarnya. Pagi Bunda Rahma, terima kasih untuk tap layarnya ya. Jangan ragu untuk diskusi, untuk menanyakan tentang program kehamilan atau keluhannya di kolom komentar. Kemarin kita sudah sharing ya dengan nutrisionis kita tentang perbedaan miom dan kista, dan ternyata cukup antusias ya untuk para bunda bisa sharing di kolom komentar, bisa tanya jawab juga ya langsung dengan nutrisionis kita. Dan tentunya apapun yang kita sharingkan itu yang paling utama adalah kesadaran kita untuk mau melakukan ya, karena kalau tidak dilakukan apapun ilmunya itu akan jadi wacana saja. Jadi setiap kita memberikan edukasi atau tips ya, setiap live hampir di setiap harinya, ini usahakan bunda-bunda mencobanya, mempraktekannya, karena yang kita berikan, edukasi yang kita berikan itu benar-benar tidak memberikan efek samping ya. Jadi kembali ke alam, kembali ke kebiasaan yang baik gitu kan, yang sehat, dan ini patut untuk dicoba. Karena kalau misalnya teori yang didapatkan ini hanya didengarkan gitu saja ya, terus jadi angin lalu, nanti tidak ada efek yang didapatkan, hanya sekedar teori aja yang numpang lewat di hari-hari kita. Tapi kalau misalnya kita praktekkan, kita sharingkan dengan saudara kita, kerabat kita yang juga mengalami hal yang sama, insya Allah selain jadi ilmu untuk kita ya, wawasan juga tentunya menjadikan amal ya, karena kita berbagi kebaikan seperti itu. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah hadir, yang sudah mau tatap layar, mendukung atau membagikan edukasi kita hari ini. Semoga semakin banyak memberikan manfaat ya untuk bunda dan seluruh kerabatnya yang menonton. Oke, untuk edukasinya adalah tentang saluran tuba falopi, di mana saluran ini bisa saja tersumbat ya, dan ada beberapa penyebab yang bisa membuat saluran tuba kita ini tersumbat. Oke, halo pagi Ibu Rini. Tips untuk anak yang kalau ngomong ikutan kasar karena mengikuti teman-temannya ya. Boleh tahu anaknya usia berapa Bunda saat ini? Pagi Ibu Nur. Bunda, anak Ibu Rini udah usia berapa sekarang? Oke, 3 tahun ya. Putra atau putri? Biasanya kalau yang suka mudah menirukan kata-kata itu putra ya daripada putri, bener nggak?
Justru putri ya. Oke, untuk Bunda di usia 3 tahun seperti ini, memang daya tiru anak, daya tangkapnya itu sedang tinggi-tingginya. Jadi untuk putrinya yang seperti itu sebenarnya bukan salah si anak juga ya, karena memang di usia-usia seperti itu memang sangat cepat untuk merespon sesuatu seperti itu. Dan tugas kita sebagai orang tua, kita bisa memberikan contoh setiap harinya aja yang positif-positif, karena saya juga pernah mengalami anak seperti itu ya. Kebetulan kalau saya anak laki-laki ya, waktu itu di usianya dulu waktu masih 3 tahun, 4 tahun, memang bicaranya juga seperti itu ya, ngikutin gaya temannya yang kasar. Tahu-tahu kayaknya kita di rumah nggak ada yang ngomong kayak gitu, kok dia ngomong kayak gitu, dengernya aja risih ya kan, sebagai orang tua yang nggak pernah ngajar yang aneh-aneh, kok anak yang bisa bicara yang seperti itu ya. Di situ kita memberikan ini ya, perbandingan sih yang pertama ya, perbandingan itu kira-kira kata-katanya artinya apa gitu ya. Dek, itu artinya apa? Kalau saya nggak tahu mah ya ikut-ikut seperti itu ya. Oke, kalau tidak tahu terus adik kenapa ikut? Kan teman saya ikut, tapi di rumah ini nggak ada yang ikut loh. Ya di rumah ini kita tidak ada yang ngomong. Coba kalau nenek ada yang ngomong nggak? Enggak. Si om ada yang ngomong? Enggak. Mama sama papa ada yang ngomong? Enggak. Terus adik kenapa ngomong? Kan ikut teman. Iya, kita memang untuk anak-anak memang harus sering diajak komunikasi ya Bunda, walaupun masih usianya balita seperti itu atau batita, sebenarnya masih sudah bisa mulai diajak komunikasi asalkan kita beri contoh yang benar loh. Ada boleh bermain dengan teman si A, si B, si C, boleh semuanya diajak bermain. Tapi kalau misalnya ada omongan yang seperti apa, adik kasih tahu Bunda ya. Nanti Bunda bilang ini bagus atau tidak, seperti itu. Jadi dulu saya terapkannya seperti itu. Oke, itu tidak bagus, usahakan tidak ditiru ya, karena di rumah kita tidak ada yang pakai kata-kata seperti itu. Jadi usahakan kita memberikan pengertiannya dengan halus juga, dan usahakan diulang. Jadi yang pertama, respon yang harus kita tunjukkan sebagai orang tua itu tetap tenang, jangan panik ya. Karena kalau misalnya kita aja panik, nanti anak semakin seperti memberontak seperti itu ya Bunda. Jadi tidak menerima. Jadi tugas kita sebagai orang tua saat menyikapi itu, pertama harus tenang, tidak boleh panik. Terus yang keduanya diinfokan kalau kita di rumah itu tidak ada yang kata-kata seperti itu. Terus yang berikutnya diberikan pengertian kalau adik boleh bermain dengan siapa aja, tapi apa aja ya nanti yang diobrolkan sama teman, nanti seperti apa. Nah, adik cerita sama mama ya, sama Bunda, kira-kira nanti mama bisa kasih tahu itu benar atau salah, seperti itu. Dan kalau misalnya saat memberikan nasihat, usahakan tidak 1-2 kali, tapi setiap hari, terutama saat anak mau tidur. Karena anak mau tidur malam hari ya, itu alam bawah sadarnya yang ya. Jadi kalau kita memberitahu anak-anak, selain kita harus tatap matanya langsung, usahakan komunikasinya dengan lebih lembut ya, lebih sabar tanpa ada nada tinggi. Terus juga saat mau tidur malam itu juga diberikan nasihat lagi. Adik kalau ngomong yang seperti ini bagus loh, adik kemarin ngomong yang seperti ini sudah bagus, kalau yang ini dihilangkan saja ya gitu. Karena kita di rumah tidak gunakan kata-kata seperti itu, kita gunakannya kata-kata yang seperti ini dan ini. Jadi kita berikan contoh, kita berikan saat si anak mau tidur. Karena saat mau tidur, itu hipotalamus anak, di bagian memori anak, ini sudah mulai aktif, tapi tubuhnya ini sudah mau tidur ya kan, jadi lebih tenang dan bisa untuk lebih masuk ke alam bawah sadarnya, seperti itu Bunda. Jadi anak-anak bisa lebih memahami kalau kita ajak ngobrol, kita ulas lagi saat anak mau tidur. Kalau untuk dipantau itu sudah bagus banget. Jadi dipantau mainnya ya, karena usia masih balita seperti ini memang harus diawasi. Bahkan saya pun kalau misalnya libur kerja ya, saya di ruang kerja rumah, saya masih bisa dengar anak main di teras rumah, masih bisa dengar anak main di depan pagar ya, seperti itu. Karena memang kita sebagai ibu harus lebih aware dengan anak kita ya, main sama siapa, ngomongnya apa, kita harus jeli. Itu aja masih kadang kecolongan juga ya, kadang anak yang ngomong ini seperti ini, kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita bisa
membersihkannya setelah mereka selesai bermain. Seperti itu Bunda. Ya memang sih untuk usia-usia seperti itu memang masih sangat rawan. Tapi seiring berjalannya waktu, sambil kita memberikan ini ya, sama anak kita ajak cerita terus, edukasi terus, walaupun masih anak-anak itu masih kecil, bisa kok pelan-pelan kita ajak tapi dengan bahasa yang ringan, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak ngomongnya sudah bagus ya, misal, "Dek kamu bagus, nyanyi aja ya, lebih bagus kok suaranya kalau nyanyi," seperti itu. "Oh, kamu bagus loh tadi ngomongnya." Jadi berikan pujian saat anak mulai berkata bagus, saat anak misalnya bisa nyanyi segala macam, itu diberikan pujian. Jadi nanti lama-lama anak akan tahu mana hal yang bagus, mana yang tidak. Oh ternyata mamaku suka kalau aku nyanyi. Oh ternyata mamaku suka kalau aku ngomongnya seperti ini. Oh ternyata benar ya, ini mamaku nggak suka, ini nggak ada aturan di rumah. Nanti lama-lama anak akan tahu sendiri. Seperti itu. Yang jelas kita tidak menganggap anak itu negatif saat anak berbuat salah. Itu aja sih. Nggak masalah kalau misalnya anak ikut-ikutan omongan seperti itu, omongan yang tidak kita memang tidak pantas ya, misalnya bukan berarti kita langsung menilai anak kita negatif, tidak, memang usianya seperti itu, jadi masih rawan-rawannya untuk ikut-ikutan lingkungannya, seperti itu ya Bunda. Tinggal cara kita untuk memberikan edukasi, setiap hari harus komunikasi, itu kita lakukan terus sama-sama Bunda, karena saya juga pernah mengalami dan saya menerapkan secara psikologis anak ya, parenting anak itu juga memang penting. Jadi saat kita memberikan pengertian ke anak, itu tidak melibatkan emosi negatif kita atau kewaspadaan kita, tapi lebih ke kita memahami, oh iya memang ini masih usia anak seperti itu dan kita yang harus lebih memahami si anak. Oke, kita lanjut dulu dengan pembahasan kita, topik utama kita yang tentang mengenali tuba falopi ya, karena untuk tuba falopi ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang memang bagian dari proses menstruasi dan pembuahan, dan sebagian wanita ini memiliki beberapa keluhan ya dengan tuba falopinya, itu seperti penyumbatan ya kan, infeksi yang akibatnya kalau tuba falopinya bermasalah, ini juga bisa menyebabkan kesulitan hamil. Nah, tentunya kita tidak menginginkan seperti itu ya. Karena tuba falopi ini adalah saluran dengan panjang sekitar 10 sampai 13 cm dan menghubungkan antara indung telur serta ovarium ya. Jadi dari indung telur, ovarium kanan kiri itu akan terhubung ke rahim dengan adanya tuba falopi ini. Jadi kalau tuba falopinya Bunda bermasalah ya, ada yang infeksi salah satunya, ini biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan pembedahan ya, biasanya pengangkatan tuba falopi. Kalau misalnya memang tidak bisa dibersihkan ya, biasanya dengan laparoskopi ya biasanya. Tapi kalau tidak bisa langsung pengangkatan. Setelah pengangkatan masih tidak bisa hamil juga, biasanya dokter akan melakukan atau memberikan saran untuk bayi tabung dan atau inseminasi ya biasanya kalau yang ringan. Nah, itu adalah dua pilihan yang akan diberikan secara medis. Nah, saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium ke rahim untuk berovulasi, dan sebagai tempat pertemuan ya dari sel telur dengan sperma jadi memang penting ya. Jadi memang untuk nama tuba falopi kita itu adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Karena itu saya sering menyarankan saat konsultasi pada bunda-bunda yang melalui WhatsApp untuk kehamilan, program hamil ini yang diperiksakan jangan hanya USG saja, karena kalau USG itu hanya melihat posisi rahim dan kondisi rahim, tidak bisa melihat saluran tuba, ovarium, sel telurnya, itu tidak bisa dilihat ya. Tapi yang dilihat hanya rahimnya aja, padahal pembuahan itu pertama terjadi bukan di rahim, tapi pembuahan pertama terjadi itu ada di saluran tuba falopi kita.
Nah, kalau misalnya yang bermasalah tuba falopi, mungkin pembuahan itu bisa berhasil ya, tapi nanti melekatnya itu bukan di rahim, melekatnya itu malah di tuba falopi. Nah, itu yang sering sekali terjadinya kasus hamil ektopik ya, atau di luar kandungan. Nah, tentunya kehamilan di luar kandungan ini tidak bisa dipertahankan dong, bisa berakibat fatal ya untuk ibu dan janin, menyangkut nyawa juga ya. Jadi kalau penyumbatan tuba falopi seperti ini, kita harus langsung mengangkat, bukan cuma mengangkat janinnya ya, biasanya banyak kasus yang sampai tuba falopinya juga ikutan diangkat, seperti itu. Jadi memang benar-benar untuk program hamil, bunda-bunda wajib sekali melakukan pemeriksaan seperti transvaginal atau HSG. Jadi dua-duanya itu sangat penting. Bunda bisa memilih mau transvaginal atau HSG karena tujuannya sama ya, untuk mengecek tuba falopi dan ovariumnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari reaksinya nanti ada perbedaan. Kalau transvaginal itu berarti dimasukkan alat ya. Alat seperti tongkat yang ukurannya cukup panjang dimasukkan ke vagina. Jadi memang yang harus melakukan pemeriksaan itu bunda-bunda yang teman-teman yang sudah menikah ya kan, tidak disarankan untuk yang masih single. Nah, karena dimasukkan ya. Terus kalau untuk HSG sendiri ini yang dimasukkan adalah cairan, bukan alatnya. Halo pagi Ibu Vita. Bunda udah haid 28 hari belum bersih-bersih. Oke, sebelumnya pernah enggak mengalami seperti itu atau baru sekali ini aja? Boleh tahu Ibu Vita sekarang usianya berapa dan sudah berkeluarga ya? Bulan 7, 8, 9, 10. Berarti ini bulan yang ketiga setelah kuret. Kalau boleh tahu Ibu Evi sebelumnya pernah nggak haidnya seperti itu? Atau justru malah jarang haid? Kondisi haidnya sebelum hamil seperti apa? Rutin dan teratur sesuai tanggal atau mungkin pernah telat? Oke, baru kali ini aja. Belum pernah kejadian seperti itu ya. Untuk haid sebelum hamil rutin dan teratur atau seperti apa Bunda? Mm-mm. 7-8 hari saja. Terus untuk tanggalnya? Dalam artian apakah maju mundurnya lebih dari 3 hari atau tepat di tanggalnya? Oke, biasanya di tanggal 27 terus ya. Oke, untuk Ibu Vita, setelah kuretase itu memang hormonnya kita tidak langsung normal lagi ya. Tidak langsung normal lagi seperti sebelumnya. Dan kalau boleh tahu, kuretasenya itu atau kegugurannya, apa penyebab yang disampaikan dokter, diagnosanya? Sebenarnya emang lebih disarankan kalau yang sudah pernah kuretase itu lakukan USG lebih mendalamin ya. Jadi selain USG 2 dimensi juga disarankan untuk transvaginal tadi dan juga cek darah.
Oke, janin tidak berkembang ya Bunda. Oke, janin tidak berkembang. Nah, sebenarnya untuk janin tidak berkembang ini disebut juga seperti kehamilan kosong ya. Jadi lebih ke kantungnya aja yang ada yang berkembang, tapi bukan bukan janinnya. Nah, ini yang harus diperbaiki sebelum program hamil itu Bunda dan suami ya, Ibu Evi dan suami ini harus meningkatkan kualitas sel telur dan juga sel spermanya. Nah, kalau boleh tahu Ibu Evi dan suami pekerjaannya apa? Apakah termasuk berat, padat, atau jarak rumahnya yang jauh? Kalau suami bagaimana Bunda? Ini boleh tahu usia pernikahan yang berapa lama Bunda? Oke, suami peternak ayam ya. Jadi dalam artian kan sama-sama di rumah seperti itu ya Bunda? 2 tahun setengah. Jadi sebenarnya secara medis untuk usia pernikahan di atas 1 tahun yang berhubungan tanpa alat pengaman ya atau kontrasepsi, tapi juga belum berhasil pembuahannya atau kehamilannya, ini disebut sebagai infertilitas atau gangguan kehamilan. Nah, biasanya dokter juga akan menyarankan untuk Bunda dan suami ini melakukan pemeriksaan ya, rangkaian pemeriksaan sebelum program. Misal seperti cek darah, USG perut ya, terus juga transvaginal, ada cek sperma. Nah, jika itu sudah dilakukan, nanti akan ketahuan sebenarnya keluhannya ini apa sih, seperti itu. Nah, untuk Bunda yang 28 hari ya, haidnya tidak berhenti, ini disebabkan dengan sistem hormonalnya yang tidak seimbang. Ini bisa karena ada keluhan bukan lagi di rahim ya, tapi di luar rahim yang memang perlu diatasi sebelum kehamilan berikutnya. Nah, jarak dari kuretase ini kan kurang lebihnya sekitar 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan ini diharapkan Bunda dan suami ini melakukan pengobatan dulu sampai tuntas supaya kehamilan berikutnya ini sempurna, tidak terjadi seperti yang sebelumnya ya, seperti keguguran waktu itu sangat tidak diharapkan tentunya. Jadi manfaatkan waktu selama 6 bulan ini untuk program hamil, tapi dalam artian bukan untuk pembuahannya, tapi lebih ke pengobatannya dulu Bunda dan suami supaya kualitas sel telurnya ini bagus ya kan, hormon dan juga untuk suami ini bisa langsung meningkatkan kualitas spermanya dulu. Karena 45% untuk terjadinya pembuahan yang sempurna ya, hamil yang sempurna ini juga bergantung dari sperma suami. Jadi kita tidak bisa hanya menyerahkan tanggung jawab kehamilan ini ke istri. Kalau istrinya sehat, ini akan hamil. Tidak seperti itu. Karena kenyataannya banyak sekali kasus istrinya sehat tapi juga bisa keguguran berulang sampai 3 kali. Ini dikarenakan ternyata sperma suami yang bermasalah. Nah, untuk kasus-kasus sperma yang bermasalah pernah kita bahas ya dalam live sebelumnya. Ini karena permasalahan sperma dan kualitasnya ya, itu karena misal suami begadang atau yang rokok atau yang stres. Nah, ini banyak sekali faktornya, atau asupan nutrisi dari suami dan istri ini juga kurang, sehingga bukan asupan makanan yang setiap hari kita makan ya, karena makanan yang setiap hari kita makan itu kalau tidak sesuai porsinya biasanya akan habis terbuang oleh tenaga kita aja ya. Belum lagi kalau kita stres atau banyak pekerjaan yang padat, ini juga akan mempengaruhi. Tapi kalau asupan yang dibutuhkan oleh kualitas reproduksi nanti berbeda lagi. Nah, semakin banyak asupan nutrisi untuk reproduksi kita, ini akan membantu juga dari kualitas sperma dan sel telurnya. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman, untuk Kak Roy juga yang udah tap-tap layarnya dan mendukung edukasi kita.
bisa di-sharekan supaya semakin banyak yang mendapatkan edukasinya. Oke, seperti itu ya untuk Bunda Evi. Jadi memang harus ada tips-tips yang dilakukan supaya tidak terjadi hal yang sama lagi, seperti itu. Terima kasih ya Kak Roy sudah bagikan edukasinya. Oke, untuk saat ini Ibu Evi dan suami apa yang dilakukan? Apa mungkin ada yang dikonsumsi atau ada treatment dari dokter atau seperti apa Bunda? Kak juga boleh bagi-bagi mawar pagi-pagi, biar suasananya jadi hangat karena di sini dingin habis hujan. Makasih, jadi dikabulkan ya mawarnya. Sehat selalu ya Kak Roy, jadi semakin banyak yang kebagian mawar dari Kak Roy. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk topik intinya di pagi ini. Nah, hal-hal yang bisa terjadi jika tuba falopi Bunda tersumbat nih. Jadi penyumbatan tuba falopi itu menyebabkan sperma tidak dapat bertemu ya, dan juga tidak bisa membuahi sampai ke rahim, sehingga proses pembuahan ini tidak dapat terjadi, dan juga kondisi ini bisa mengganggu kesuburan atau infertilitas. Dan tersumbatnya tuba falopi ini jarang menimbulkan gejala. Jadi banyak sekali teman-teman yang konsultasi ya sampai usia pernikahannya itu 5 tahun, 12 tahun itu tidak pernah melakukan pemeriksaan yang namanya transvaginal. Jadi sampai pada akhirnya kita pun sebagai konsultan itu memaksakan yuk diperiksakan dulu, kalau misalnya Bunda kekeh kalau memang benar-benar sehat nih coba dites dulu, ternyata benar ya kalau ada namanya penyumbatan di saluran tubanya, dan ini yang bisa menyebabkan kegagalan berulang yang terjadi. Makasih Kak Roy sudah mendukung nemani saya pagi-pagi ini. Oke, jadi penyumbatan atau kerusakan pada tuba falopi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah endometriosis. Jadi endometriosis ini adalah jaringan kista coklat ya, yang harusnya jaringan ini tumbuh di area rahim kita, tapi jaringan ini justru berkembangnya itu di luar rahim ya, misalnya ada di luar rahim, ada di tuba falopi, sampai bisa nempel ke ovarium, dan ini yang menyebabkan teman-teman itu bisa bikin haidnya itu nyeri, dan juga bisa semakin banyak ya darah yang keluar. Oke, tentu semangat ya, karena edukasi ini juga sangat penting ya, dan juga tugas saya memang selama 12 tahun itu memberikan sharing dan edukasi pada bunda-bunda. Nah, kali ini memang ditugaskan dengan TikTok ya, lewat TikTok untuk edukasinya, dan juga masih harus banyak belajar nih edukasi di TikTok itu seperti apa. Biasanya kan secara langsung ya, entah itu di kantor atau di WhatsApp. Nah, sekarang di TikTok, jadi Kak Roy juga bantu semangat ya. Oke, yang berikutnya adalah penyebab dari kerusakan tuba falopi yang kedua, itu adalah penyakit radang panggul. Nah, penyakit radang panggul ini memang banyak sekali ya penyebabnya. Salah satu penyebabnya itu adalah keputihan yang abnormal, dimana kalau bunda-bunda sudah mulai merasa keputihan yang tidak normal ini berbau menyengat ya, berubah warna, sampai terasa nyeri saat buang air kecil. Nanti jika tidak diatasi atau diabaikan, ini biasanya akan membuat peradangan ya, dan juga bisa terasa nyeri di daerah pinggulnya. Nah, ini yang disebut radang panggul. Nah, jika diabaikan sampai bertahun-tahun nih, menganggap itu hanya udahlah penyakit biasa, hanya keputihan. Nah, ini yang bisa menyebabkan adanya penyumbatan atau infeksi pada daerah tuba falopinya.
Dan yang berikutnya adalah usus buntu yang pecah. Nah, kalau kasus usus buntu yang pecah ini memang sebenarnya jarang terjadi ya, tapi ada beberapa kasus yang masuk seperti itu. Nah, untuk keguguran juga lebih banyak ya, karena setiap tahun malah konsultasi tentang keguguran ini malah lebih banyak dari tahun sebelumnya. Semakin tahun itu semakin meningkat. Jadi memang kita benar-benar aware untuk bunda-bunda yang sedang program, terutama yang pernah mengalami keguguran, supaya tidak terulang lagi, karena banyak kasus yang keguguran itu bisa sampai 3 kali, 4 kali. Sayang ya, tidak hanya finansialnya aja nanti yang terkuras, tapi juga secara mental, terus juga secara emosi. Ini juga sangat bikin lelah ya untuk para bunda-bunda, dan tentunya menjadi tugas kita juga untuk bisa membantu bunda-bunda bisa melewati fase yang sulit seperti ini. Dan keguguran ini seperti tadi ya yang sudah di-sharingkan Ibu Evi, itu salah satunya adalah black ovum ya. Black ovum itu yang artinya kehamilan kosong ya, tidak janinnya itu tidak berkembang, sehingga membuat harus diangkat lagi ya keguguran, dan ini bisa terjadi berulang jika penyebabnya tidak diatasi. Dan perlu diketahui kalau hamil kosong atau janin tidak berkembang ini bisa disebabkan karena rusaknya kromosom sperma dan juga sel telur. Jadi untuk para bunda dan suami diharapkan kerjasamanya dalam melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan secara rutin ataupun berkala. Dan kalau diberikan obat, usahakan dikonsumsi teratur, jangan sampai hanya istri aja yang konsumsi, kasihan, karena bebannya ini nanti jadinya cuma untuk istri aja. Padahal kemarin kita udah bahas ya dengan nutrisionisnya kita, kalau bunda-bunda ingin program, usahakan edukasi juga suaminya untuk terus melakukan programnya bersama, jadi saling menguatkan, juga saling memotivasi, dan tentunya tidak boleh ada yang menyalahkan satu sama lain, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kehamilan ektopik ya. Tadi kita udah bahas di awal kalau terjadi penyumbatan ini sangat rawan untuk terjadi yang namanya kehamilan di luar kandungan atau hamil ektopik. Dan untuk para bunda, biasanya hamil ektopik ini akan diakhiri dengan pengangkatan saluran tuba falopinya. Sayang ya kalau udah seperti itu. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral. Nah, untuk penggunaan spiral dalam jangka panjang, misalnya bunda ingin misalnya tidak ingin hamil selama 12 tahun ke depan. Nah, itu kan sudah sangat lama ya. Setelah 12 tahun baru spiralnya dilepas. Nah, ini yang bisa membuat infeksi pada saluran tuba falopinya. Jika itu terjadi, saluran tuba falopi ini harus dilaparoskopi. Biasanya selain dilaparoskopi, ini juga bisa menyebabkan namanya hydrosalping ya. Kalau sudah terjadi, biasanya dokter akan menyarankan untuk para bunda ini melakukan bayi tabung atau inseminasi, seperti itu. Makasih Kak Roy, sudah setia nemani saya. Apakah seorang wanita masih bisa hamil jika tuba falopinya tersumbat? Bisa ya, karena pada dasarnya wanita masih memiliki peluang nih untuk hamil dengan saluran tuba yang lainnya. Karena biasanya ada juga yang kasus, banyak kasus ya, saluran tubanya yang tersumbat itu hanya sebelahnya masih utuh. Tapi ada juga beberapa kasus yang penyumbatan tubanya itu dua-duanya tersumbat. Nah, ini yang benar-benar para bunda harus meningkatkan mentalnya, menguatkan mentalnya supaya melakukan pengobatan yang benar-benar serius ya. Jadi tidak setengah-setengah, tidak hanya coba-coba, karena kalau hanya coba-coba nanti hasilnya pun nol. Tapi kalau bunda-bunda sudah bertekad, saya mau sembuh dulu saluran tubanya, kalau untuk hamil itu adalah bonus. Kenapa? Kemarin ya kita udah sharingkan dengan nutrisionis, kalau namanya hamil itu memang tujuan utama. Tapi untuk di awal dalam prosesnya, itu yang difokuskan adalah kesembuhannya. Yang difokuskan adalah prosesnya, bukan langsung hasil. Karena kalau fokus dengan hasil, nanti yang ada kecewa. Melakukan treatment A gagal, melakukan prosedur B gagal, melakukan usaha C gagal. Nah, hanya fokus ke hasil yaitu garis 2, itu yang menyebabkan para bunda ini jadi sulit ya untuk bangkit, dan juga tidak mau lagi untuk berusaha.
atau misalnya menyerah dengan yang dilakukan ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jadi untuk para bunda yang sekarang sedang melakukan program hamil, yuk dimulai dulu, fokusnya itu bukan ke hasil positif 2-nya, tapi fokusnya adalah pengobatannya. Kalau yang sekarang ada kista atau miom, nah usahakan itu dulu yang disembuhkan. Tapi kalau yang sekarang ada penyumbatan, ya usahakan penyumbatannya ini dulu yang disembuhkan, dibersihkan sampai benar-benar bersih. Halo, selamat pagi Ibu Venita, selamat bergabung. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi banyak sekali kasus penawaran untuk para bunda kalau misalnya penyumbatan tuba falopinya ini sudah terjadi kanan kiri ya dan sulit untuk diatasi, biasanya dokter akan meminta untuk dilakukan pembedahan. Yang kedua biasanya akan dilakukan yang namanya IVF ya atau bayi tabung. Tapi biasanya kan terkendala dengan biaya ya. Jadi disitulah tantangan lagi untuk para bunda dan suami bisa saling diskusi program apa nih selanjutnya yang dilakukan. Biasanya sambil menata kembali ya semangatnya, mentalnya, terus juga emosinya. Biasanya kita akan memberikan dukungan, support itu berupa tips-tips yang harus dijalankan berdua ya. Misal pola hidupnya harus diperbaiki. Biasanya untuk para bunda yang ada penyumbatan tuba falopi, ini di masa lalunya ini perlu ada yang diperbaiki. Misal dari pola makan yang suka yang instan-instan seperti itu ya, atau yang banyak pengawet, atau misalnya minuman-minuman yang manis. Nah, ini harus diperbaiki dulu. Belum lagi kalau misalnya untuk para bunda yang bekerjanya berat gitu ya, dan juga jarak rumah dari kerjanya ini jauh. Nah, di sini yang harus diseimbangkan dengan pola makan yang baik. Oke, selamat datang untuk para bunda. Selamat bergabung ya untuk edukasi kita pagi ini tentang penyumbatan tuba falopi. Dimana semakin waktu, semakin setiap bulan itu bertambah ya kasus tuba falopi yang masuk ke daftar konsultasi di WhatsApp itu ternyata bertambah. Dan kita pun turut prihatin ya karena banyak bunda-bunda yang sampai tuba falopinya itu diangkat gitu kan. Ada yang tinggal 1 atau bahkan sudah tinggal 1, yang satunya malah tersumbat juga. Nah, ini kan benar-benar kasus yang tidak bisa disepelekan ya. Tapi biasanya ada juga yang bunda-bundanya sudah seperti itu tapi justru tidak aware dengan pengobatannya. Nah, ini kita juga sangat sayang sekali ya kalau seperti itu. Apapun pengobatannya itu harus dilakukan dengan disiplin dan juga dengan penuh keyakinan untuk kesembuhan. Jadi sasaran utamanya harus dirubah dulu, bukan positif hamil, tapi sasaran utama adalah kesembuhan. Saya berobat itu untuk sembuh. Karena dengan sembuh ini berarti kita membuka peluang kehamilan, kita membuka kelayakan kalau nanti Allah akan mempercayakan kita dengan buah hati seperti itu. Halo, selamat pagi Ibu Nana. Ibu Tania, selamat pagi. Selamat bergabung ya untuk edukasi kita hari ini tentang tuba falopi. Nah, perlu diketahui banyak sekali yang terjadi hidrosalping ya pada tuba falopinya itu disebabkan karena keputihannya yang tidak normal. Nah, untuk para bunda jangan disepelekan, dan untuk teman-teman yang misalnya masih single ya sekarang, kalau misalnya terjadi keputihan nih yang tidak normal. Karena kalau keputihan itu hampir semua wanita terjadi ya mengalaminya, tapi ada beberapa kasus yang keputihannya itu tidak normal, bisa berubah warna jadi kuning, terus ada bau yang tidak nyaman ya, atau misalnya jumlahnya juga banyak. Nah, ini yang membuat daerahnya itu jadi gatal ya, atau tidak nyaman sampai biasanya kalau buang air kecilnya itu juga jadi panas ya seperti itu. Nah, itu yang bisa membuat penyumbatan pada tuba falopi. Dan ini kasusnya bisa terjadi dari mulai masih remaja loh. Jadi untuk para teman-teman yang sekarang masih single nih, belum nikah, kalau ada keputihan coba langsung diobati. Kalau misalnya tidak tahu obatnya, usahakan tidak asal beli di apotik, tapi harus pemeriksaan dulu. Tidak usah malu kalau lakukan pemeriksaan ke dokter, di dokter kulit dan kelamin. Itu nanti akan dijelaskan semua satu persatu ya, apa penyebabnya, harus yang dilakukan, nanti semuanya akan dijelasi. Dan juga ada obat yang
bukan hanya dikonsumsi ya, kalau dikonsumsi biasanya antibiotik yang diberikan, tapi juga ada obat yang langsung dimasukkan ke misfinya seperti itu. Dan untuk keputihan yang bisa dilakukan ini dengan misal ya, kalau yang suka menggunakan celana yang ketat, pakaian yang ketat ya istilahnya, ini harus dihindari. Kalau yang sudah terjadi keputihan memang harus benar-benar menghindari celana-celana yang ketat, ganti dengan celana yang lebih longgar atau menggunakan rok. Dan juga pakaian dalamnya usahakan pakaian yang dari kain katun ya, jadi bukan lagi yang biasa-biasa, tapi dengan kain katun tujuannya untuk menyerap keringat. Dan kalau aktivitasnya padat nih, misal seharian harus di kantor atau banyak lagi ya pekerjaan berat, nah itu usahakan satu hari mengganti pakaian dalamnya sebanyak 3 kali, itu minimal. Tapi kalau yang bunda-bunda yang sudah hamil saat ini, usahakan mengganti pakaian dalamnya minimal 4 kali dalam sehari, seperti itu. Jadi semuanya berpengaruh ya, dan usahakan untuk teman-teman semuanya tidak konsumsi makanan-makanan yang manis, misal seperti minuman boba, seperti itu ya. Terus juga cake yang banyak mengandung gula, tepung, nah itu harus dihindari semuanya, bertujuannya untuk menstabilkan hormon, jadi tidak memicu timbulnya jamur, bakteri pada area kewanitaannya. Dan memang harus dijaga dari sekarang untuk yang namanya keputihan. Kalau yang normal itu sih keputihan bisa datang sebelum dan sesudah haid, itu pun hanya 1-2 hari aja. Tapi kalau keputihan sudah lebih dari itu ya, apalagi sampai terasa gatal, nah ini tidak boleh diabaikan, tidak boleh hanya dianggap remeh ya, harus langsung diperiksakan karena banyak sekali dampak buruk dari keputihan abnormal. Oke, seperti itu. Dan untuk nutrisi yang bisa kita sarankan ya, kalau untuk teman-teman dan bunda-bunda ingin menggunakan nutrisi dari Promil Indonesia, itu juga boleh, karena nutrisi kita itu sudah dikonsumsi sejak 12 tahun lamanya, sudah melayani para pasutri selama 12 tahun ya, dan bahkan sudah mendapatkan ribuan testimoni. Kenapa? Karena nutrisi ini tidak hanya dikonsumsi begitu saja ya, beli transfer langsung diterima minum sendiri, tidak, tapi kita memberikan full panduan dan juga edukasi selama tahapan programnya. Jadi kita tidak hanya mengedukasi tentang kehamilannya, tapi kita juga mengedukasi bagaimana sih bunda-bunda bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan mentalnya, sikapnya setiap hari, supaya bisa menjadi orang yang benar-benar siap untuk kehamilannya. Jadi tidak mudah tersinggung, seperti itu, tidak mudah untuk baper ya. Dalam artian sedih seperti itu yang berlebihan, nah itu memang tidak dianjurkan untuk yang program hamil. Sebenarnya tidak hanya untuk program hamil aja ya kalau namanya sedih dan kecewa itu, tapi untuk kita semua sebenarnya tidak dianjurkan. Emosi negatif itu berlebihan dalam diri, walaupun kita tidak promil, kita juga dianjurkannya untuk selalu bahagia dan untuk selalu lebih netral ya dalam menyikapi segala sesuatu. Halo, selamat datang Ibu Siti, selamat bergabung. Oke, jadi ada beberapa ciri-ciri ya yang teman-teman dan bunda-bunda semuanya bisa melihat, bisa mengamati. Jadi ciri-ciri untuk tuba falopi yang tersumbat ini seringkali dikaitkan dengan sulit hamil ya, emang benar, karena kalau tuba falopinya saja tersumbat, maka sperma tidak akan bisa masuk ke sel telurnya, tidak bisa bertemu dengan sel telur. Kalaupun ada sperma yang berhasil menerjang tuba falopi yang tersumbat, ini nanti bisa mengakibatkan kehamilan ektopik, atau janinnya itu bukan nempel di rahim, tapi nempelnya di tuba falopi yang ada di kanan kiri rahim. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Jadi yang di tengah itu adalah rahim, yang kanan kirinya ini adalah tuba falopi. Nah, yang ini adalah ovarium. Nah, kira-kira seperti itu ya, bunda-bunda. Yang sudah sering lakukan USG mesti sudah paham ya. Dan itulah yang sedang kita edukasikan ya saat ini, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan
secara ini ya, secara menyeluruh, karena kalau reproduksi wanita itu bermasalah, memang benar tidak kelihatan ya dari orangnya itu kayaknya fine-fine aja itu kan, seperti orang pada umumnya. Tapi untuk dapatkan buah hati itu yang sulit, karena reproduksi itu hanya berfungsi untuk adanya pembuahan ya. Dan setiap bulan sel telur kita itu memang selalu keluar 1000 sel telur setiap bulan selama kita haid. Jadi kalau usia kita sekarang sudah 35 tahun nih misalnya, artinya sel telur kita itu sudah tinggal 35.000. Kalau usianya sudah 40 tahun, berarti sel telur kita sudah tinggal 30.000. Karena setiap kita menstruasi dan juga setiap tahunnya kita bisa mengeluarkan lebih dari 1000 sel telur. Dan sel telur itu tidak diproduksi berulang kali ya. Sel telur itu hanya diproduksi saat kita masih dalam kandungan, saat kita masih jadi janin. Nah, itu Allah hanya memberikan sekali aja seumur hidup dan tidak tidak di restock lagi ya seperti barang. Tapi sel telur kita itu hanya sekali seumur hidup adanya. Dan semakin lama akan semakin habis, makanya ada yang namanya menopause. Tapi banyak kasus sekarang karena makanannya serba instan ya, banyak sekali gaya hidup yang berubah. Nah, ini menopause bisa terjadi sebelum usianya. Jadi banyak kasus usia 35 tahun sudah menopause dini, 40 tahun sudah menopause dini. Harusnya kalau menopause itu di usianya yang 50 tahun. Tapi ternyata banyak sekali kasus menopause dini di usia 35 tahun. Nah, berikutnya kita bisa membedah ya di sesi edukasi selanjutnya tentang menopause dini itu apa maksudnya, ciri-cirinya seperti apa. Nanti kita akan kupas di edisi berikutnya. Di sini ciri-ciri tuba falopi yang tersumbat, ini yang pertama adalah sulit hamil. Karena gejala pertama dari penyumbatan tuba falopi itu biasanya ketidaksuburan hamil setelah 1 tahun menjalani program hamil. Dokter mungkin akan menyarankan untuk memeriksakan tuba falopi bersama dengan tes kesuburan lainnya. Jadi ada rangkaian tes yang memang harus dilakukan untuk para bunda yang sudah menikah 1 tahun ke atas. Jadi itu ya sudah dikatakan infertilitas ya, terjadi ketidaksuburan. Yang kedua adalah sakit perut bagian bawah dan keputihan abnormal. Nah, kita pernah membahas ya untuk di live sebelumnya kalau ada namanya sakit perut bagian bawah. Nah, sakit perut bagian bawah ini salah satu sebab ya terjadinya penyumbatan saluran tuba yang disebut dengan hydrosalping. Ini bisa terjadi pada setiap wanita ya. Jadi memang hydrosalping itu ketika penyumbatan menyebabkan saluran tubanya itu jadi melebar. Harusnya tuba falopinya hanya kecil, hanya cukup untuk sel telur dan sel sperma yang masuk. Tapi hydrosalping ini alias cairan yang mengisi tuba falopi itu membuat tuba falopinya melebar. Nah, ini biasanya yang membuat perut wanita itu jadi ikutan membesar. Jadi seperti sudah ada janin, padahal tidak ada janin, yang ada hanya cairan atau air pada saluran tubanya. Nah, disinilah yang membuat nyeri bagian perut bawah. Dan tentu saja ya sel telur dan sel sperma tidak akan bisa bertemu karena cairannya ini bisa membunuh sel sperma dan sel telur yang lewat di cairan pada saluran tubanya tadi. Yang ketiga adalah kehamilan ektopik. Nah, terkadang penyumbatan tuba dapat menyebabkan sel telur ya dan yang bisa tersumbat ya di tuba falopinya. Nah, kondisi ini disebut sebagai kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Nah, keadaan ini tidak terdeteksi dalam pemindaian pada awalnya dan wanita yang hamil ya itu bisa saja sakit perut di satu sisi tubuh atau perdarahan vagina. Dan untuk kehamilan ektopik ini juga bisa membuat bunda-bunda yang test pack juga bisa garis 2 atau bisa positif ya seperti hamil pada umumnya. Bisa merasakan mual, muntah seperti itu ataupun ada flek. Hanya yang membedakan nanti terasa nyeri yang sangat itu di area sebelah perutnya ya, hanya di sebelah saja.
tidak keseluruhan. Nah, ini yang membedakan kehamilan ektopik. Bahkan bisa terjadi pendarahan juga di luar flagnya tadi ya, yang harusnya kalau hamil normal itu hanya flag coklat atau pink. Tapi kalau orang yang hamil ektopik di luar kandungan ini biasanya ada perdarahan seperti darah haid pada umumnya sampai harus menggunakan pembalut. Nah, kalau sudah seperti ini jangan diabaikan, tapi harus langsung melakukan pemeriksaan. Karena kalau memang benar adanya kehamilan ektopik, ini bisa sangat membahayakan kesehatan dan nyawa bunda serta janin yang dikandung. Tentunya kebanyakan kasus kehamilan ektopik ini membuat janin harus diangkat ya, tidak bisa diselamatkan lagi, dan pastinya membuat bunda dan suami biasanya juga bisa kehilangan dari tuba falopinya yang satu. Yang ketiga adalah endometriosis dan penyakit radang panggul ya. Beberapa penyebab tuba falopi yang tersumbat ini bisa memiliki gejalanya sendiri. Penyakit radang panggul ini contohnya ya. Jadi bisa menyebabkan menstruasi dan hubungan intim itu terasa sakit sekali, terasa nyeri. Dan gejalanya ini mengindikasikan infeksi panggul ya, seperti nyeri daerah panggul, nyeri saat berhubungan intim, keputihan yang berbau busuk ya, demam tinggi, itu untuk kasus akut. Karena banyak sekali juga yang masuk ya beberapa bulan lalu yang dengan gejala seperti ini. Jadi demamnya itu tidak turun-turun, jadi demam tinggi sampai nyeri ya di bagian panggulnya, di bagian bawah perut, dan juga ada sampai mual muntah. Jadi dikiranya ini tandanya seperti orang hamil, tapi kenyataannya tanda ini adalah tanda endometriosis. Karena itulah sebagai konsultan biasanya banyak tanya ya. Jadi mohon maaf untuk para bunda, bukannya ingin tahu atau ikut campur dengan pribadinya, bukan, tapi memang sebagai konsultan itu kita diwajibkan untuk mencari tahu kondisi bunda yang sebenarnya ini seperti apa, seperti itu. Jadi seperti menstruasinya, pekerjaannya, pola makannya, ini kita harus tahu semua karena semuanya ini berkaitan ya. Apalagi kalau misalnya terasa nyeri, nah nyerinya ini sampai kapan? Apakah baru ini saja atau sudah berbulan-bulan? Apakah berhubungan nyeri saat berhubungannya ini baru ini saja atau sudah berbulan-bulan? Karena ternyata beda-beda ya, jawaban beda atau dari pengalaman beda, nanti juga hasilnya diagnosanya juga akan beda seperti itu. Yang berikutnya adalah nyeri perut di bagian bawah atau panggul yang parah. Jadi banyak sekali nyeri-nyerinya ini bisa membuat para bunda sampai tidak beraktivitas lagi ya, jadi berat seperti itu ya. Karena adanya endometriosis ini, perdarahan hebat ya. Yang berikutnya adalah penyebab tuba falopinya tersumbat, tadi sudah, yaitu penyakit radang panggul, endometriosis, ISK, infeksi menular seksual ya, yaitu chlamydia dan gonor. Ini dapat menyebabkan penyakit radang panggul. Jadi kemarin juga ada yang konsultasi seperti itu, masih remaja, tapi sudah ada keputihan yang abnormal. Nah ini tidak usah malu, jangan takut kalau misalnya teman-teman remaja putri ini memang merasakan kok keputihan saya tidak normal. Nah ini langsung aja datang ke dokter kulit dan kelamin dan ceritakan apa yang dirasakan. Karena kalau kita ceritanya ke benar-benar konsultan dan sudah ahli di bidangnya, itu adalah cara yang tepat daripada kita bertanya ke teman atau hanya sekedar googling aja ya. Ini tidak tepat sasaran. Jadi memang kalau sudah merasakan hal yang seperti itu ya, yang tidak nyaman, terutama misal keputihan tidak normal, ini langsung datang ke dokter karena nanti dapat obat yang tepat. Walaupun di apotek itu banyak obat-obatan untuk keputihan ya, tapi harus dengan resep dokter karena beberapa faktor yang harus diketahui untuk keputihannya ini. Jadi tidak asal memberikan, tidak asal menggunakan dosisnya seperti itu. Kalau dibilang itu infeksi menular, iya, tapi menularnya bukan dengan kontak fisik, dalam artian bukan bersentuhan tangan seperti ini ya, bukan berhadapan juga, tapi menularnya itu kalau berhubungan intim. Jadi memang keputihan itu tidak bisa diabaikan. Istilahnya kalau untuk yang remaja ya mumpung belum menikah ya kan, jadi tidak sampai menular ke pasangannya.
Tapi kalau untuk bunda-bunda yang sudah menikah, yuk langsung diobati keputihannya sampai tuntas. Karena kalau hanya pakai sabun-sabun pembersih, nanti yang ada daerah kewanitaannya itu semakin kering dan teriritasi dan mudah sekali terinfeksi lanjutan. Jadi memang lebih disarankan bukan menggunakan sabun ya, tapi lebih ke pengobatan secara luar dan dalam untuk membersihkan kuman patogen, jamur dan juga bakteri. Karena keputihan ini bisa sampai menyumbat tuba falopinya, benar-benar bisa terjadi penyumbatan, infeksi, bahkan bisa ke hidrosalping. Sayang ya kalau seperti itu. Nah, sistem reproduksi wanita itu terdiri dari ovarium, rahim, dan juga tuba falopi. Jadi memang sangat mempengaruhi ya, salah satu dari ketiga organ kalau misalnya bermasalah, ini bisa menyebabkan ketidaksuburan dan kesulitan untuk pembuahan. Masing-masing dari dua ovarium ini terhubung ke rahim oleh tuba falopi. Nah, ovarium ini melepaskannya secara acak ya, dengan satu ovarium melepaskan sel telur. Misalnya ovariumnya sebelah kanan, mungkin melepaskan sel telur selama pembuahan. Nah, kemudian ovarium yang sebelah kiri ini melepaskan sel telur di bulan berikutnya, seperti itu. Jadi acak ya, kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Karena itu tugas kita adalah benar-benar menjaga keduanya untuk sehat. Jadi kalau misalnya dokter mengatakan, oh iya masih ada satu tuba falopi dan masih ada satu ovariumnya, jadi masih bisa teratasi. Oke, tapi kalau kita sedikit saja bunda tidak santai ya, misalnya lagi stres, hormonnya tidak seimbang, nah ovarium yang harusnya tadi memproduksi sel telur setiap bulannya ini bisa terhambat. Jadi ovariumnya ini juga bisa bermasalah, bahkan ovariumnya ini bisa anovulasi ya, atau tidak keluar sel telurnya. Nah, inilah yang membuat penghambat kehamilannya ini terus terjadi ya. Jadi bisa sampai bertahun-tahun, kadang sampai lelah juga ya untuk para bunda. Saya sebenarnya harus apa, seperti itu. Jadi ada kebingungan yang dialami. Nah, ini yang harus benar-benar diatasi. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan support system. Karena kalau sudah suami istri, support sistemnya ya tentu pasangannya ya. Kalau yang bermasalah istri ya pasangan suaminya yang harus diajak komunikasi, yang harus dikonsultasikan gitu. Jadi memang tidak bisa jadi beban satu pihak saja. Penanganan tuba falopi yang tersumbat ini pada dasarnya memang operasi bertujuan untuk membuka tuba falopi ya, untuk bisa terjadi pembuahan lagi, terjadi kehamilan. Sementara itu wanita bisa hamil atau tidak setelah operasi itu dapat diukur dari pertama usianya. Kita lihat usia para bunda-bunda nih, kalau misalnya usianya sudah mulai 38 tahun ke atas, nah biasanya para bunda akan disarankan untuk inseminasi atau bayi tabung, seperti itu. Yang kedua itu karena kesehatan sperma pasangannya. Jadi kalau misalnya tuba falopinya udah sehat tapi sperma pasangannya masih bermasalah, nah para bunda wajib mengedukasi suami untuk mau melakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga adalah tingkat kerusakan tuba falopinya, karena banyak sekali tuba falopi yang ternyata sudah tidak bisa diatasi, sudah tidak bisa dilakukan laparoskopi ya, tapi harus diangkat, jadi harus tinggal satu, sayang sekali ya. Nah, disinilah biasanya dokter akan menyarankan IVF, tapi para bunda yang biasanya datang ya kepada saya untuk konsultasi, pada kita untuk konsultasi, ini kita juga menyarankan dua pilihan ya, apakah benar ingin inseminasi atau bayi tabung, atau ingin melakukan program hamil pengobatan dengan metode yang kita terapkan selama 12 tahun ini. Metode kita adalah dengan konsumsi nutrisi promil PHN yang ada di keranjang belanja di live ini, ataupun ada di profil bio ya, teman-teman bisa klik, bisa share. Nah, di situ bisa langsung dipelajari ya. Di situ ada namanya alfalfa, ada juga MFP. Nah, dua nutrisi ini biasanya kita rekomkan untuk para bunda yang sedang program. Untuk penyumbatan tuba falopi biasanya kita minta waktunya sekitar 3 siklus ya, 3 bulan
sampai di 6 bulan ke depan untuk terus konsumsi. Karena dengan konsumsi yang disiplin ini bisa membuat para bunda bisa bersih lagi tuba falopinya tadi, bisa terbuka lagi tanpa menggunakan jalur operasi seperti itu. Dan tentunya dilakukan dengan tips-tipsnya dari kita juga ya, dari saya yang saya berikan, panduannya, edukasinya itu semua dijalankan. Karena nanti ada panduan setelah konsumsi nutrisi ya, nanti bunda dihubungkan melalui WhatsApp, dipandu. Nah, panduannya ini berupa tidak hanya cara konsumsinya aja, tapi banyak lagi ya, misalnya makanan yang boleh dan tidak boleh, terus gaya hidup yang harus dilakukan. Nah, semua itu akan kita berikan melalui WhatsApp dan artikel-artikel penunjang selama program kehamilannya berlangsung. Nah, karena itu selama 12 tahun itu kami sudah mendapatkan ribuan testimoni dari berbagai kasus infertilitas di Indonesia yang semakin tahun itu semakin naik ya, entah karena gaya hidup atau tingkat stres yang meningkat ya. Tapi memang seperti itu surveinya, setiap tahun pernikahannya naik ya, infertilitas juga ikutan naik. Nah, karena itu kita sampai sekarang itu tetap berdiri untuk memberikan edukasi kepada para bunda supaya semakin banyak ya yang merasakan manfaat dari kehadiran kita, dari adanya nutrisi yang kita berikan, seperti itu. Oke, untuk para teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, Karyo mau Jumatan nggak? Silahkan. Selamat sholat Jumat. Sudah azan kalau di sini ya. Jadi kita jeda dulu untuk edukasinya. Setelah setelah azan ya, azan zuhur ini kita akan lanjutkan tanya jawab dan juga edukasinya. Iya Kak, silahkan. Terima kasih banyak ya waktunya. Makasih banyak untuk dukungannya hari ini. Sehat selalu. Jumat berkah. Selamat beraktivitas lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih, sehat selalu juga untuk Kak Roy dan keluarga di sana. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan, sholat Jumat, udah waktunya. Belum apa ini? Belum mandi ya? Oh gitu. Iya, di sini udah kedengaran azannya kan. Udah dipakai 20 menit untuk mandi, dandan yang cakep. 20 menit cukup lah untuk
mandi, siap-siap ya, dandan, pakai parfum, cus ke masjid. Ya pengennya ada yang suka apa ada yang benci, coba. Pengennya ada yang sayang atau ada yang benci? Bisa aja. Ya, saya suka jadi adik saya ya. Oktober 97 lahirnya. Selamat ulang tahun ya. Udah lewat dong. Iya, mungkin dia seumuran adik saya ya. Saya sama adik saya. Adikku malah baru lulus SMA. Kita bedanya berapa ya? 15 tahun. Saya sama adikku bedanya 15 tahun. Ah. Emang mau sama mama anak dua? Emang saya umurnya masih kayak 19 ya? Makasih. Saya tuh sudah 35. Oke, diterima mawarnya, terima kasih. Diterima like-like-nya, makasih. Udah ada tinggal 10 menit. Segera berangkat ke masjid. Halo, selamat siang Ibu Silviana. Ini live edukasi. Nanti saya bisa kelihatan dari kantor ya. Ya, saya doakan di Jumat berkah ini semoga bisa dapat pasangannya ya. Ya usahakan yang single, yang masih gadis, yang banyak rezekinya.
supaya bisa dapat keturunan yang baik, yang soleh-soleha. Mumpung Jumat, banyak doa yang diijabah ya. Untuk para bunda ya, semoga tahun ini bisa positif hamil, bisa sembuh, bisa diberi banyak kebahagiaan, banyak kebaikan. Halo, siang Ibu Silvi. Ibu Silvi, namanya kita hampir sama loh, sama-sama S. Ya udah, berarti doanya diganti. Semoga bisa berkeluarga, bisa punya istri yang sudah punya anak gitu ya. Amin. Ya, nanti dikirimkan aja foto profilnya. Nanti saya share di grup Facebook. Udah, segera berangkat ke masjid sekarang. Jangan lupa sandalnya. Jangan sampai ketukar. Ya ampun. Udah ke masjid sekarang. Udah hampir azan. Waalaikumsalam. Kok nyamakan sandal dan saya? Udah. Ditutup. Masuk ke masjid.
Halo Bunda Rinda. Jadi di sini cara mengobati penyumbatan saluran tuba falopi secara alami. Jadi ada beberapa ya, terdapat beberapa cara mengobati tuba falopi yang tersumbat secara alami menurut medis ya. Kita bahas dulu yang menurut medis. Karena tuba falopi ini adalah organ yang menyerupai pipa yang terletak di saluran kanan kirinya ya. Itu adalah penghubung antara rahim dan juga indung telur atau ovarium kita. Penting juga untuk proses kehamilan. Jadi kita tidak bisa mengabaikan fungsi dari saluran tuba falopinya kita ini. Nah, dalam beberapa kasus nih tuba falopi yang tersumbat ini biasanya terjadi akibat peradangan panggul, hidrosalping, bahkan atau pelengketan ya akibat tindakan medis sebelumnya. Jadi kalau misalnya para bunda ini sebelumnya punya riwayat pembedahan ya di area tersebut ya, misal ada kista coklat atau misal ada pernah mengalami hamil di luar kandungan. Nah, ini sangat mempengaruhi. Dan tuba falopi yang tersumbat ini dapat membuat wanita jadi sulit hamil. Nah, saluran tuba yang tersumbat ini kadang membuat kita panik ya, tapi memang harusnya kita tidak bisa seperti itu, harus tetap tenang karena masih banyak cara yang bisa kita lakukan supaya penyumbatannya ini bisa kita atasi ya, bisa kita buka. Yang pertama adalah bisa perbanyak konsumsi vitamin C. Vitamin C ini usahakan dari makanan-makanan alami ya. Jadi jika dikonsumsi dalam dosis yang tepat nih, vitamin C bisa bisa membedah dari penyumbatan saluran tuba tersebut. Nah, meski demikian Bunda tetap Bunda tetap harus berhati-hati saat hendak konsumsi vitamin C. Dalam dosis berlebih dapat meningkatkan resiko diare. Dan yang kedua adalah kunyit. Nah, kunyit ini mengandung kurkumin yang telah terbukti dalam mengurangi penyumbatan ya atau peradangan dengan konsumsi secara rutin dan dosis yang tepat disinyalir bisa membuka tuba falopi yang tersumbat. Yang berikutnya adalah jahe ya. Jahe ini mengandung senyawa yang merupakan agen dari antioksidan yang kalau Bunda mengkonsumsi secara rutin nih dalam dosis yang sesuai, ini jahe bisa mengatasi penyumbatan saluran tuba falopi. Yang berikutnya adalah bawang putih, ada ginseng ya, dan juga bisa kompres air hangat. Jadi kalau untuk para bunda yang sedang mengalami penyumbatan saluran tuba, ini bisa melakukan kompres dengan air hangat ya di area kewanitaannya yang bertujuan untuk merelaksasi otot serta jaringan yang ada di sekitar area kewanitaan. Nah, selain juga meringankan area kewanitaan ya, bisa juga untuk membersihkan keputihan dan juga bisa meminimalisir peradangan pada saluran tuba yang tersumbat. Yang berikutnya adalah Bunda bisa melakukan tips gerakan yoga ya. Nah, ini kita berikan biasanya gerakan-gerakan yoga ini kita berikan saat Bunda-bunda sudah mengkonsumsi nutrisi yang sudah kita rekomendasikan untuk pengobatannya. Nah, nutrisinya itu sudah ada di keranjang belanja, Bunda bisa klik ya dan bisa mempelajari. Nah, ketika nutrisinya ini sudah Bunda terima, nanti kita akan memberikan panduan-panduannya ya seperti yoga, pilates dan lain-lainnya selama konsumsi nutrisi berlanjut seperti itu. Dan yoga ini memang sangat bermanfaat dan sudah banyak buktinya untuk pembuahan ya keberhasilan kehamilan. Kelihatannya yoga dan pilates ini
termasuk olahraga yang simpel, yang ringan, dan tidak ada beban. Tapi pada kenyataannya ini sangat mempengaruhi kesehatan reproduksinya kita. Berbeda ya kalau misalnya bunda-bunda melakukan olahraga yang keras-keras ya seperti gym dan lain-lainnya, itu justru bisa mempengaruhi kesehatan reproduksinya. Jadi tidak rekomen untuk bunda-bunda yang sedang hamil untuk melakukan olahraga yang berat seperti itu. Karena yoga itu olahraga relaksasi yang terbukti bisa menurunkan kadar estrogen yang lebih dalam tubuh ya, dan otot-otot sekujur tubuh juga bisa berfungsi lebih optimal. Halo Ibu Mimi, selamat bergabung, selamat siang. Jadi untuk para bunda yang rutin untuk melakukan yoga atau pilates ini bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi ya, seperti rahim, sel telur, bahkan untuk saluran tuba falopinya. Nah itu beberapa cara ya untuk penyumbatan tuba falopinya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya bunda menyerah dengan kondisinya saat ini, bunda merasa putus asa, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Masih banyak cara yang bisa kita jalani ya, masih banyak usaha yang bisa kita tempuh. Oke, seperti itu. Jadi untuk bunda-bunda yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar. Halo Bunda Mimi, selamat bergabung. Bunda ada pengalaman nggak tentang saluran tuba falopinya?
Oke, untuk para bunda yang misal sedang mengalami penyumbatan saluran tuba ya. Nah, biasanya dokter bisa menyarankan tadi seperti IVF. Nah, tapi kalau usianya sudah misal di atas 35 tahun dan biasanya penyumbatannya itu kalau sudah kanan kiri. Tapi banyak juga kok yang dengan konsumsi nutrisi PHN ini bisa sembuh ya, sembuh total penyumbatan tubanya, bisa terbuka lagi dan peluang kehamilannya juga bisa ada lagi ya, ada lebih besar lagi seperti itu. Jadi kalau untuk para bunda, jangan ragu untuk berkonsultasi jika ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ada keluhan kehamilan, bisa langsung melalui WhatsApp, bisa klik link di bio profil ataupun bisa langsung ya adakan di sini ya, misalnya di DM seperti itu atau misalnya langsung dari nutrisinya. Nah, ini masalah infertilitas pria ini juga bisa ditangani dengan nutrisi PHN. Misal ada masalah serius dengan ovulasi, itu juga bisa antioksidan yang ada dalam nutrisi PHN ini juga akan membantu kesuburan meskipun tidak mengandung penyubur ya, tapi bisa untuk menormalkan sistem hormonalnya. Bahkan untuk perempuan dengan usia yang lanjut, misalnya sudah 40 tahun, 42 tahun, ini masih punya kesempatan untuk berhasil hamil, asalkan mengikuti panduan dan tips-tips yang kita berikan secara disiplin. Oke, seperti itu ya untuk para bunda-bunda. Terima kasih untuk waktunya hari ini sudah mengikuti edukasinya. Semoga bermanfaat dan pastinya kita akan lanjutkan edukasi di tahap berikutnya dengan sesi yang lebih menarik, topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat siang.